Hai, namaku David. Sebelum memulai ceritaku, aku harus mengatakan ini. Peter Terry adalah seorang pecandu heroin. Ya, Peter merupakan teman kuliahku dan sampai aku lulus pun kami masih berteman. Seperti yang bisa kamu tebak, dia drop out setelah menjalani kuliah selama 2 tahun dengan nilai yang pas-pasan. Aku sudah jarang bertemu dengannya setelah aku pindah dari kos-kosan. Sekarang, aku tinggal di sebuah apartemen kecil. Dari waktu ke waktu, kami masih berkomunikasi secara online. Ya, sebelum ada Facebook, AIM adalah juaranya. Namun, ada satu waktu di mana Peter tidak online selama 5 minggu penuh. Peter memang dikenal sebagai pecandu narkoba, jadi aku pikir dia sudah tidak peduli dan menghilang begitu saja. Kemudian, pada satu malam, aku melihatnya online. Ketika aku baru saja ingin mengirim pesan padanya, Peter sudah melakukannya terlebih dahulu. Pete, ada yang mau gue omongin nih. Lalu, dia memberitahuku tentang No End House atau rumah tanpa ujung. Julukan itu didapatkan karena belum pernah ada orang yang berhasil sampai pada ujung dari rumah tersebut. Bisa dibilang, ini seperti sebuah tantangan. Aturannya sangat sederhana. Kamu hanya perlu memasuki rumah itu sampai ke ruangan terakhir. Lalu, kamu akan mendapatkan hadiah sebesar $500. Totalnya ada 9 ruangan. Rumah ini terletak di luar daerah kota, sekitar 6,5 km dari rumahku. Nampaknya Peter sudah mencoba tantangan itu dan gagal. Dia adalah pecandu heroin dan entah obat-obatan apa lagi. Jadi, aku pikir sebenarnya dia hanya melihat hantu dari kertas atau semacamnya. Dan karena pengaruh dari obat-obatan, dia berhalusinasi. Peter mengatakan kalau tidak ada orang yang akan mampu memenangkan tantangan tersebut. Kengeriannya tidaklah normal. Tentu saja aku tidak mempercayainya. Aku bilang kalau aku akan mencobanya besok malam dan tidak peduli seberapa sulit itu, aku akan membuktikan padanya kalau tantangan itu bisa kukalahkan. Lagi pula, $500 terdengar begitu menggiurkan. Aku harus mencobanya. Jadi, keesokan malamnya, aku pun pergi ke rumah itu. Ketika sampai di sana, aku langsung merasakan kalau ada sesuatu yang aneh pada bangunan itu. Apakah kamu pernah melihat atau membaca sesuatu yang seharusnya tidak menyeramkan, tapi entah mengapa bulu kudukmu merinding? Ya, seperti itu rasanya. Aku lanjut berjalan ke arah bangunan tersebut dan perasaan gelisah itu semakin buruk saat aku sampai di depan pintu rumah. Detak jantungku kembali melambat dan aku menghela nafas lega ketika aku memasuki rumah tersebut. Ruangannya terlihat seperti lobi hotel biasa yang dihiasi pernak-pernik untuk Halloween. Sebuah papan penunjuk ditaruh di meja resepsionis. Papan itu bertuliskan ruangan 1 ke arah sana. Tersisa 8 ruangan lagi. Pergi sampai ke ruangan terakhir dan kamu menang. Merasa konyol, aku pun sedikit tertawa dan mulai berjalan ke pintu pertama. Ruangan pertama sangatlah konyol. Dekorasinya mirip seperti lorong-lorong di Kmart, lengkap dengan hantu-hantu kertas dan zombie animatronik yang mengeluarkan suara geraman statis ketika kamu melewatinya. Di ujung ruangan terdapat sebuah pintu, dan itu adalah satu-satunya pintu selain pintu masuk tadi. Aku berjalan melewati jaring laba-laba palsu dan menuju ke ruangan kedua. Saat membuka pintu, aku disambut oleh kabut di ruangan kedua. Dari segi teknologi, ruangan ini memang jauh lebih canggih daripada ruangan pertama. Tidak hanya mesin pembuat kabut, tapi juga ada kelelawar yang bergelantungan di plafon dan terbang mengitari ruangan tersebut. Cukup menakutkan. Bahkan, ada suara soundtrack Halloween yang biasanya kamu temukan di toko-toko minuman keras. Aku tidak melihat ada speaker, jadi kurasa mereka menggunakan PA system atau semacamnya. Aku tersandung dengan beberapa tikus mainan yang berjalan ke sana kemari. Kemudian lanjut berjalan ke ruangan berikutnya. Aku sampai di depan pintu dan perasaanku tidak enak. Aku tidak ingin membuka pintu itu. Perasaan ngeri memenuhi pikiranku. Sampai-sampai aku tidak bisa berpikir. Setelah mendapatkan beberapa momen mengerikan, logika pun mulai tidak berjalan. Aku berusaha menyangkalnya dan memasuki ruangan selanjutnya. Di ruangan ketiga,
semua mulai berubah.